Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini masih saya akan membahas terkait karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim yang karomah ini kemudian dirangkum di dalam kitab Al-Wuraiqat, dan ini adalah karomah yang cukup istimewa di mana Habib Abu Bakar bin Salim ini membuat satu pernyataan yang mengejutkan, di mana sejak diciptakannya jasad Habib Abu Bakar bin Salim maka tidak ada dosa yang tercatat untuk seluruh kaum muslim. Berarti orang-orang yang hidup sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Salim, ya bukan sezaman saja, artinya sejak jasadnya diciptakan, masih ada dalam perut ibunya pun, pada saat itulah tidak ada dosa untuk kaum muslim yang tercatat. Nah ini kan pernyataan yang sombong. Dan tahu dari mana Habib Abu Bakar bin Salim sehingga berani berkata demikian. Padahal ketika seseorang itu melakukan dosa, ya dosanya dicatat oleh Allah. Famaya mal miskola dzarratin khairoyarroh, dan seterusnya. Di situ tidak ada satupun perbuatan baik yang terlewatkan untuk tidak dicatat. Begitu pula tidak ada secuil pun dosa yang terlewatkan hingga tidak tercatat. Bahkan sampai sekecil biji sawi misalkan. Ini tetap tercatat. Artinya tidak ada yang terabaikan. Kok kemudian Habib Abu Bakar bin Salim ini berani membuat satu pernyataan bahwa sejak jasad Habib Abu Bakar bin Salim diciptakan oleh Allah, maka tidak ada satupun keburukan atau dosa yang tercatat untuk kaum muslim. Berarti orang-orang yang sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Salim ya tidak punya dosa, atau ketika melakukan dosa pun ya tidak dicatat dosanya. Nah ini kan sebuah pernyataan yang kelewatan menurut saya. Ya ini bukan pernyataan wali. Kalau wali pernyataannya nggak semacam ini. Ya hanya wali Ba'alawi yang berani membuat satu pernyataan yang konyol semacam ini. Nah untuk penonton yang penasaran, apa yang tertulis dalam kitab Al-Wuraiqat sehingga saya terjemahkan menjadi artinya bahwa Habib Abu Bakar bin Salim sejak jasadnya diciptakan oleh Allah kemudian tidak ada satupun keburukan yang tercatat untuk kaum muslim, biar tidak dianggap saya mengada-ada, biar tidak dianggap saya membuat cerita palsu, maka akan saya tampilkan redaksi asli dari kitab Al-Wuraiqat dan kemudian akan saya baca redaksinya. Penonton bisa simak redaksi yang saya tampilkan di layar dan penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membacanya. Famin kalamihi radhiyallahu anhu annahu qala mungdu khalaqallahu hadzal haikala ma kutibat ala muslimin sayiatun wa wujuduna lil khalqi rahmatun ammatun wa barakatun syamilatun wa syamsuna asyraqat ala ahli lebuti aktsara min ahli qurbi wa hiya dhahiyatun illa anna ahla hadramauta waqa'u fi kahfin minha walakin atatuha tadkhulu alaihim ila buyutihim ila man dakhala mahda'ahu wa tawara anha wa hiya tukhriquhu binuriha fama sota illa nafsahu wa adatuha tusriku ala ahli la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya bahwa di antara perkataan Habib Abu Bakar bin Salim bahwasanya ia berkata, semenjak Allah menciptakan raga atau tubuh ini,
maka tidak pernah dicatatkan satupun keburukan atas diri seorang muslim. Nah, berarti sejak jasad atau tubuh Habib Abu Bakar bin Salim ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak itu pula tidak ada satupun dosa yang dicatat untuk seluruh kaum muslim. Kalau teks ini kemudian diartikan bahwa sejak jasad Habib Abu Bakar bin Salim diciptakan, kemudian tidak ada satupun keburukan yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia, ini tidak mungkin. Nyatanya maksiat itu ya tetap ada. Mau di zaman siapapun, maksiat akan tetap ada. Jangankan di zaman Habib Abu Bakar bin Salim, zaman Rasulullah yang merupakan utusan Allah, Nabi paling mulia di antara para nabi saja, tetap maksiat berjalan, sebagaimana kebaikan jalan. Nah, berarti kan artinya tetap ada keburukan yang dilakukan oleh orang-orang muslim, hanya saja karena sudah diciptakan jasad Habib Abu Bakar bin Salim, maka dosa-dosa untuk seluruh muslim di dunia ini tidak dicatat oleh Allah. Jadi enak banget kalau hidup sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Salim, maksiat saja dosanya tidak dicatat. Lah, hanya orang-orang yang akalnya kurang waras yang mempercayai pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Karena apa? Ya karena seperti dalam ayat Al-Quran yang tadi saya baca, tidak ada satupun keburukan yang terlewatkan walaupun sebesar biji sawi. Dan tidak ada satupun kebaikan atau sekecil apapun kebaikan itu, misalkan sebesar biji sawi, tetap tidak terlewatkan, artinya tetap tercatat. Kok kemudian hanya gara-gara jasad Habib Abu Bakar bin Salim diciptakan, kemudian dosa untuk seluruh umat muslim di dunia ini tidak dicatat oleh Allah. Apa efek positif Habib Abu Bakar bin Salim untuk seluruh umat muslim di dunia, sehingga sampai kemudian begitu istimewa, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan atau keburukan-keburukan orang muslim ini tidak dicatat oleh Allah. Walhasil orang yang hidup sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Salim, walaupun punya dosa, tetap dosanya tidak dicatat. Lah kok enak banget. Mukibin, mana Mukibin? Kira-kira Mukibin percaya nggak pernyataan semacam ini? Jika Mukibin percaya, dasarnya apa? Saya pengen tahu logika berpikir Muhibin ini dasar sehingga mempercayai pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim bahwa sejak jasad Habib Abu Bakar bin Salim diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejak saat itu pula tidak ada satupun keburukan atau tidak ada satupun dosa yang tercatat untuk setiap orang muslim. Muhibin percaya atas dasar apa? Nah, jika Muhibin tidak menemukan satu argumen pun untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim, ya mulai hari ini juga Muhibin berbalik arah. Jangan terus-terusan menjadi Muhibin. Yang Anda ikuti itu adalah orang-orang yang logika berpikirnya menyimpang. Sekelas Habib Abu Bakar bin Salim yang diglorifikasi sebagai wali saja berani memposisikan diri sebagai Tuhan. Karena yang punya hak untuk mencatat apakah seseorang itu dosanya dicatat atau tidak, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemegang otoritas tertinggi ya Allah, bukan Habib Abu Bakar bin Salim. Kalau kemudian hanya gara-gara Habib Abu Bakar bin Salim lahir, kemudian menjadi efek positif kepada seluruh umat muslim di dunia, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan atau keburukan-keburukannya tidak tercatat, ya saya pastikan ini omong kosong, bohong belaka. Yang ngomong yang nggak mikir dulu, yang menjadi Muhibin ya percaya-percaya saja, nggak mau memakai akal yang waras. Itu satu ya. Kemudian pernyataan ini disambung lagi. Keberadaan kami
bagi makhluk adalah rahmat yang bersifat umum dan keberkahan yang menyeluruh. Dan ini mengerikan. Jadi keberadaan Habib Abu Bakar bin Salim untuk seluruh makhluk di dunia ini adalah rahmat yang bersifat umum dan keberkahan yang menyeluruh. Bukankah yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad, bukan Habib Abu Bakar bin Salim? Ketika Habib Abu Bakar bin Salim kemudian mengklaim bahwa keberadaannya ini menjadi rahmat secara umum untuk seluruh makhluk di dunia, ini memposisikan dirinya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kacau. Dan ini sangat jelas sesatnya. Sesat orang-orang yang berani memposisikan dirinya selevel dengan Rasulullah, ya sesat. Karena yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ya hanya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lain. Kok kemudian Habib Abu Bakar bin Salim itu mengklaim keberadaannya itu menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta? Ya, saya persilahkan kepada Mukibin, apakah percaya atau tidak. Kembali lagi, jika percaya ya argumennya apa. Jika tidak punya argumen, ya sudah, jangan diikuti. Repot amat. Kemudian, dan keberkahan yang menyeluruh. Jadi, terciptanya Habib Abu Bakar bin Salim ini menjadi berkah untuk seluruh penduduk di bumi. Untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah ini kan pernyataan yang terlalu lancang dan berani. Wali itu semakin wali semakin merendah, semakin wali itu semakin merasa dirinya sebagai hamba, dan semakin wali seseorang semakin merasa tidak bisa apa-apa karena segalanya itu digerakkan atas kuasa Allah. Kok kemudian wali-wali Ba'alawi semakin wali semakin kelonjak, semakin wali semakin sombong, semakin wali semakin memposisikan derajatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ini wali kopla. Silakan jika mungkin ada yang tidak terima dengan pernyataan saya, mau Ustadz Ajar Ubaidillah, mau siapapun, karena ditinjau dari sisi manapun pernyataan semacam ini tetap tidak bisa dibenarkan. Mau bahasa ini disebut sebagai bahasa sufi, bahasa majas. Majas dari mana? Wong bahasanya ini sangat jelas kok. Tidak perlu ditafsirkan saja, maknanya sudah jelas. Sehingga ini bukan majas, ini adalah bahasa yang tidak perlu penafsiran lagi. Kemudian, matahari kami terbit menyinari mereka yang jauh lebih banyak daripada mereka yang dekat. Jadi, nama Habib Abu Bakar bin Salim itu jauh lebih menyinari penduduk yang jauh ketimbang penduduk yang ada di sekelilingnya. Ini juga klaim. Cahaya matahari itu tampak nyata, hanya saja penduduk Hadramaut berada di dalam sebuah gua darinya, terhalang dari cahayanya. Nah, dari pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim yang tertulis dalam kitab Al-Wuraiqat ini membuktikan bahwa penduduk setempat, penduduk di mana Habib Abu Bakar bin Salim tinggal, ini tidak begitu menghormati Habib Abu Bakar bin Salim. Tidak menganggap sebagai orang yang luar biasa untuk Habib Abu Bakar bin Salim. Sehingga ketika penduduk Hadramaut atau penduduk setempat saja tidak menganggap Habib Abu Bakar bin Salim sebagai orang istimewa, maka pengakuannya ini saya pertanyakan. Seharusnya kan untuk mengakui bahwa seseorang itu hebat, harusnya yang mengakui adalah orang yang paling dekat lebih dahulu. Nah, kalau di sini klaimnya adalah matahari kami lebih menyinari yang berada di tempat yang jauh ketimbang yang berada di tempat dekat. Ini ternyata Habib Abu Bakar bin Salim di Hadramaut ini tidak dianggap, sehingga yang ngomongnya begitu. Ngeles, pintar-pintar ngeles. Jadi dengan tidak dihargai di wilayah setempat, di wilayah di mana Habib Abu Bakar bin Salim tinggal, sehingga Habib Abu Bakar bin Salim ini dongkol ngomong, mengatakan bahwa penduduk Hadramaut itu
ibarat berada di gua. Nah, orang yang berada di gua itu kan tidak mendapat cahaya matahari. Itu ibaratnya karena tidak mempercayai kehebatan Habib Abu Bakar bin Salim, sehingga dianggap sebagai orang-orang yang tinggal di goa yang tidak mendapat cahaya rahmat dari Habib Abu Bakar bin Salim. Ngelesnya pinter ya, ketika tidak dianggap. Kemudian ngomongnya ya kamu itu memang belum mendapat hidayah. Padahal memang mungkin ini Habib Abu Bakar bin Salim ya tidak hebat. Terbukti penduduk setempat saja tidak menghargai. Akan tetapi sudah menjadi tabiat matahari tersebut untuk masuk ke dalam rumah-rumah mereka, kecuali bagi orang yang masuk ke kamar pribadinya dan bersembunyi darinya. Padahal cahaya itu bisa membakarnya dengan nurnya, maka tidaklah ia menghalangi melainkan dirinya sendiri. Dan sudah menjadi ketetapan bahwa matahari itu selalu terbit menyinari orang-orang ahli la ilaha illallah. Ketika omongan Habib Abu Bakar bin Salim di wilayah keberadaan Habib Abu Bakar bin Salim tidak dianggap, kemudian Habib Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa cahaya matahari saya ini sinarnya itu justru menyinari tempat yang jauh. Ya, orang yang tidak setempat dengan Habib Abu Bakar bin Salim ini tidak tahu seperti apa Habib Abu Bakar bin Salim yang sebenarnya, sehingga ketika kemudian dituliskan dongeng-dongeng khurafat yang mengunggulkan Habib Abu Bakar bin Salim, ya orang yang jauh keberadaannya ini akan percaya-percaya saja. Nah, untuk penduduk setempat, penduduk Hadramaut ya akan ketawa karena tahu bahwa Habib Abu Bakar bin Salim tidak hebat. Tetapi kok kemudian ditulis dan diglorifikasi sebagai sosok yang hebat, ya akan diketawakan oleh orang Hadramaut. Ini loh, jadi pernyataannya menyimpang, pernyataannya sombong, pernyataannya terlalu berani. Kayak gini disebut wali, kayak gini disebut sebagai ulama besar. Saya sanksi. Kenapa? Tidak ada ulama besar itu sombong. Tidak ada ulama besar itu yang omongannya terlalu ceroboh. Sementara di sini Habib Abu Bakar bin Salim ceroboh sekali. Pertama, sejak jasadku diciptakan oleh Allah, maka sejak saat itu pula tidak ada keburukan yang tercatat untuk seluruh umat muslim. Dalam kata lain, dosa-dosa umat muslim ini tidak pernah dicatat oleh Allah berkat keberkahan dari Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, ini ceroboh dan terlalu berani, dan ini pret bohong. Kemudian keberadaan Habib Abu Bakar bin Salim ini menjadi rahmat untuk seluruh penduduk di bumi, untuk seluruh makhluk di alam semesta. Nah, ini kan sombong lagi. Jadi di samping menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta, yang menjadi keberkahan untuk seluruh alam semesta. Yang menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ya Nabi Muhammad, bukan Habib Abu Bakar bin Salim. Nah, dalam hal ini kan Habib Abu Bakar bin Salim memposisikan levelnya dengan Rasulullah. Nah, ini juga sombong. Dan tidak ada argumen untuk membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim itu. Maka untuk Muhyiddin sekali lagi saya tantang, Muhyiddin dari manapun dan siapapun Muhyiddin, kira-kira untuk membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini mau ditafsiri dengan penafsiran yang bagaimana untuk membela pernyataan yang begini, yang mengatakan bahwa sejak ragaku diciptakan oleh Allah, maka sejak saat itu pula tidak ada keburukan yang tercatat untuk seluruh umat muslim. Walhasil umat muslim yang sezaman dengan Habib Abu Bakar bin Salim ini dosanya tidak tercatat oleh Allah, alias sama saja tidak punya dosa. Walaupun melakukan dosa tapi tidak dicatatkan, sama saja tidak punya dosa. Nah, ini untuk membenarkan pernyataan semacam ini, Muhyiddin ini punya argumen apa? Monggo dijawab. Kemudian yang kedua,
pernyataan bahwa keberadaan saya Habib Abu Bakar bin Salim ini menjadi rahmat dan menjadi berkah untuk seluruh alam semesta, menandingi dari terciptanya Rasulullah sebagai rahmat lil alamin. Nah, untuk membela pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim dan menganggap bahwa pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim ini sebagai sebuah pernyataan yang benar, maka argumennya apa? Monggo Muhibin dijawab, dibela ini kitab majikanmu, kitab leluhur junjunganmu ini dibela. Kalau bisa membela dengan argumen yang menyasar, saya hari ini juga menjadi Muhibin Ba'alawi dan saya keluar dari orang-orang yang protesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa menurut saya memang keramat-keramat Ba'alawi dan pernyataan-pernyataan wali-wali Ba'alawi ini banyak yang tidak berkesesuaian dengan syariat dan jauh dari sifat kerendah hatian, justru terkesan sombong dan menyombongkan diri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.